Ayat kedua surat Al-Baqarah dalam Al-Quran adalah pengantar penting setelah surah pembuka yaitu Al-Fatihah. Yang artinya adalah inilah kitab yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjaga diri dari siksa Allah dengan taat. Pesan utamanya adalah menyampaikan bahwa Al-Quran adalah panduan hidup yang pasti benar, bukan kitab biasa. Manfaatnya sebagai petunjuk akan dirasakan terutama oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang sadar akan Allah, berusaha menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Intinya, ayat ini memberitahu kita bahwa Al-Quran adalah peta jalan yang terpercaya menuju kebahagiaan, terutama bagi orang yang sungguh-sungguh ingin mengikutinya. Ayat ini adalah ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad di Madinah setelah surah pembuka atau Al-Fatihah. Posisinya sangat khusus. Bayangkan seperti ini, Al-Fatihah itu seperti doa pembuka yang intinya kita memohon, "Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus." Lalu, ayat ini adalah jawaban langsung dari Allah, seolah berkata, "Baik, jika kamu meminta petunjuk, inilah kitab Al-Quran yang akan menjadi petunjukmu." Ia tidak diragukan kebenarannya. Jadi, ayat ini berfungsi sebagai pengantar agung yang langsung memberitahu kita tentang isi keseluruhan Al-Quran sebagai sumber petunjuk yang pasti. Selanjutnya, mari kita uraikan kata per kata ayat tersebut beserta maknanya. Kata dzalika artinya itu untuk sesuatu yang jauh. Pemilihan kata itu untuk merujuk Al-Quran, bukan kata ini memiliki makna khusus. Pertama, menunjukkan keagungan. Seperti saat kita menunjuk gunung atau istana megah dari kejauhan sambil berkata, "Lihat itu." Kata itu memberi kesan hormat dan melihatnya sebagai sesuatu yang besar dan mulia. Kedua, menandakan kesempurnaan. Al-Quran disebut itu karena ia sudah utuh dan sempurna, wahyunya sudah lengkap. Seperti sebuah bangunan megah yang sudah berdiri kokoh untuk dilihat dan dipelajari, bukan masih dalam proses pembangunan. Ketiga, sebagai pengenalan klasik. Seolah-olah Allah memperkenalkan, "Itulah kitab yang sesungguhnya." Kata itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah kitab paripurna yang sebenarnya, penerus dan penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil yang sudah dikenal. Intinya, penggunaan kata itu untuk Al-Quran bukan sekadar penunjuk biasa, melainkan cara untuk menghormati, menekankan kesempurnaannya, dan memperkenalkannya sebagai kitab suci terakhir yang paling utama. Kata selanjutnya adalah Alkitab. Alkitab artinya kitab itu atau sang kitab. Kata ini punya 3 makna penting. Pertama, sesuatu yang tertulis dan terkumpul rapi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekadar ucapan lisan yang bisa berubah atau terlupakan. Ia adalah wahyu yang sudah dikumpulkan, ditulis, dan dijaga keasliannya. Persis seperti buku resmi yang terjamin isinya. Kedua, berfungsi sebagai pedoman dan aturan hidup. Al-Quran disebut kitab juga karena isinya mengatur hidup manusia seperti undang-undang, tuntunan akhlak, dan hukum-hukum yang jelas untuk diikuti dalam segala aspek kehidupan. Ketiga, nama khusus yang penuh hormat. Sebutan sang kitab itu seperti gelar kehormatan. Ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna dari semua kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Bukan kitab biasa, melainkan kitab utama yang menjadi rujukan tertinggi. Intinya, kata Alkitab menjelaskan bahwa Al-Quran itu tercatat dengan baik, dihormati sebagai pedoman utama, dan berfungsi sebagai sumber hukum hidup yang lengkap.
Selanjutnya adalah bagian ayat yang berbunyi la raiba fih, yang memiliki arti tidak ada keraguan padanya, yaitu Al-Quran. Makna keraguan di sini adalah keraguan yang serius, yaitu perasaan bimbang dan gelisah dalam hati yang bisa merusak keyakinan dan membuat seseorang tidak tenang. Bagian ayat ini menyatakan dengan sangat tegas dan pasti, tidak ada sedikit pun atau benar-benar nol keraguan jenis apapun di dalam Al-Quran. Pernyataan ini memberikan 3 kepastian utama. Pertama, sumbernya pasti, Al-Quran benar-benar berasal dari Allah. Kedua, kebenarannya mutlak, semua isinya adalah benar, tidak ada yang salah atau keliru. Ketiga, informasinya akurat, semua berita yang disampaikannya baik tentang masa lalu, masa depan, maupun hal gaib adalah tepat. Intinya, kalimat tidak ada keraguan padanya adalah pernyataan dasar yang kokoh. Ibarat fondasi bangunan, ini adalah landasan kepercayaan yang harus diterima terlebih dahulu agar semua ajaran dan petunjuk dalam Al-Quran setelahnya bisa diterima dengan baik. Sebelum petunjuk atau hidayah dapat diterima dengan jelas, hati penerimanya harus bersih. Pernyataan tidak ada keraguan padanya dalam Al-Quran berfungsi seperti membersihkan cermin hati. Fungsinya adalah menciptakan persiapan spiritual dan pikiran. Mengajak pembaca untuk mengosongkan prasangka, yaitu pikiran atau penilaian buruk yang kita buat sebelum mengetahui kebenarannya. Berusaha untuk tidak menilai atau menduga-duga terlebih dahulu. Menangguhkan atau menunda sikap ragu secara berlebihan. Yang terakhir, mengajak pembaca untuk menenangkan kegelisahan dalam hati. Ini ibarat kalimat tidak ada keraguan padanya sebagai resep penenang hati. Suasananya terasa menyembuhkan dan melegakan. Seakan Allah berkata, di dalam kitab ini, hatimu akan menemukan kedamaian, kepastian, dan jawaban yang meredakan kegundahanmu. Ini adalah janji ketenangan batin yang hadir sebelum kita bahkan menerima petunjuk-petunjuk praktisnya. Intinya pembersihan hati ini, tujuannya agar cahaya makna Al-Quran dapat masuk dan dipahami dengan jernih, tanpa terganggu atau berubah maknanya. Ada kalanya sebagian orang memiliki sifat selalu percaya sesuatu jika bisa membuktikannya sendiri, dan meragukan segala hal. Sikap seperti ini ingin menguji dan mencurigai semuanya dari nol, termasuk kebenaran Al-Quran. Ia mungkin berkata, saya tidak langsung percaya, saya ingin uji dan ragukan dulu apakah Al-Quran ini benar. Namun, Al-Quran sendiri sejak awal menyatakan, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Membaca Al-Quran dengan niat saya harus ragu dulu, ia seperti mendatangi pintu yang bertuliskan tidak ada keraguan di sini, tapi malah membawa keraguan sebagai tiket masuk. Akibatnya, ia justru terkunci di luar, artinya dia tidak bisa merasakan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Untuk bisa mengerti petunjuk Allah, kita tidak boleh pakai syarat kita sendiri dulu. Misalnya harus masuk akal atau bisa dibuktikan dulu. Kita harus rendah hati dan mau percaya dulu pada Allah. La raiba fihi itu ibarat pintu gerbang. Kalimat ini seperti penjaga pintu yang bertanya, mau percaya dulu? Jalan ini menuntun engkau akan menati. Atau mau mengerti dulu pakai logika sendiri, baru percaya. Al-Quran memberi petunjuk pada orang yang pilih cara pertama, yaitu orang yang percaya dulu dengan hati rendah. Al-Quran dimulai dari keyakinan, bukan keraguan. Kalau kita paksa pakai keraguan sebagai syarat utama, kita tidak akan pernah bisa paham isinya. Setelah pernyataan la raiba fihi itu diucapkan, tercipta keheningan yang penuh keyakinan. Seperti seorang navigator, yang sebelum memulai pelayaran jauh,
Pertama-tama memeriksa dan kemudian berkata, Kompas ini bekerja dengan baik, kita bisa berangkat dengan yakin. Waktunya berlayar. Semoga angin membawa keberuntungan. Menuju cakrawala. Ucapan itu adalah persiapan mental terakhir. Ia menciptakan suasana siap berangkat. Sebuah ketenangan dan keyakinan yang membuat perjalanan spiritual menjelajahi seluruh isi Al-Quran dapat dilakukan dengan langkah pasti dan hati yang tenang. Kata selanjutnya adalah hudan, yang artinya petunjuk. Hudan artinya lebih dari sekadar memberitahu atau informasi biasa. Ia adalah petunjuk jalan yang aktif dan lengkap. Seperti pemandu pribadi yang selalu mendampingi dan tahu segalanya untuk seluruh perjalanan hidup Anda. Bayangkan seperti ini, informasi biasa hanya memberitahu. Di sana ada jurang. Namun hudan bertindak seperti pemandu yang aktif sambil berkata, Ayo, ikuti jalur ini. Ini jalan yang aman dan akan membawamu ke tujuan dengan selamat. Petunjuk ini bersifat menyeluruh, mencakup semua sisi kehidupan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah keyakinan, mencakup cara memahami Tuhan dan memahami kehidupan akhirat. Yang kedua adalah ibadah, yang mencakup tata cara berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah akhlak, yang mencakup panduan untuk bersikap baik, selalu berbuat jujur, dan bersikap sabar. Yang keempat adalah hubungan sosial. Bagian ini mencakup aturan bermasyarakat, aturan dalam berbisnis, dan berkeluarga yang adil. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan, yang mencakup dorongan untuk mempelajari alam semesta dan mempelajari diri sendiri. Intinya, Al-Quran sebagai hudan adalah panduan hidup lengkap yang aktif mengarahkan, menerangi jalan, dan menyelamatkan kita dari kesesatan dalam segala aspek. Al-Quran tidak hanya memberitahu, tapi menjadi pemandu. Bayangkan seseorang tersesat di lautan luas yang diselimuti kabut tebal, tanpa daratan terlihat. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah kompas yang tidak hanya menunjukkan arah utara, tetapi juga secara aktif memancarkan sinar laser yang menerobos kabut, menunjukkan rute yang aman, dan bahkan memberi peringatan saat kapal mendekati karang. Itulah hudan. Yang dirasakan orang tersebut adalah rasa lega yang nyata. Dia tidak cuma diberitahu arah, tapi benar-benar ditemani dan dibimbing dengan teliti sampai tiba dengan selamat. Seperti kompas yang menunjukkan arah, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, terutama dalam keadaan bingung atau tersesat secara spiritual dan moral. Seperti sinar laser yang menembus kabut, Al-Quran menjernihkan keraguan, memberikan pencerahan akal dan hati, serta menguraikan jalan yang benar melalui ayat-ayatnya. Al-Quran tidak hanya sekadar teori, tapi memberikan tuntunan praktis syariat, akhlak, hukum yang rinci untuk menjalani kehidupan sehari-hari, layaknya kompas yang aktif memandu. Seperti peringatan saat mendekati karang, Al-Quran mengingatkan manusia tentang dosa, kesesatan, dan akibat buruk dari perbuatan salah, sekaligus menunjukkan cara menghindarinya. Tujuan akhir Al-Quran adalah membimbing manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat berupa surga, sebagaimana kompas mengarahkan kapal ke pelabuhan yang aman. Intinya, Al-Quran dalam Islam diibaratkan hudan petunjuk yang aktif, detail, dan penuh cahaya, yang membantu manusia menemukan jalan hidup benar di tengah kegelapan kebodohan, keraguan, dan godaan hawa nafsu.
Bayangkan, hudan itu bukan seperti lampu yang biasa, yang hanya menyinari satu tempat saja. Ia lebih seperti senter yang dibawa pemandu. Pemandu ini berjalan di depan kita, menerangi setiap langkah, setiap belokan, dan setiap halangan di jalan yang gelap. Suasana aman tercipta karena cahaya ini mendampingi setiap langkah kita secara nyata, sekaligus menyesuaikan diri dengan tantangan yang muncul. Seperti senter yang menerangi setiap langkah, Al-Quran berfungsi sebagai hudan yang menyinari kehidupan manusia langkah demi langkah. Bukan cuma teori yang sulit diterapkan. Al-Quran tidak hanya berupa aturan yang kaku atau baku yang tidak berubah, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan tantangan zaman, layaknya cahaya yang menyesuaikan dengan medan jalan. Sebagaimana senter pemandu memberi rasa aman di jalan gelap, Al-Quran memberikan ketenangan batin dan kepastian arah hidup bagi yang mengikutinya, terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Al-Quran secara khusus membimbing manusia dalam memilih jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, mengingatkan tentang rintangan, dan menunjukkan belokan-belokan penting dalam moral, spiritual, dan sosial. Seperti senter di tangan pemandu ahli, Al-Quran pun sering memerlukan pemahaman melalui tuntunan Rasulullah, ulama, atau tafsir agar penerapannya tepat sesuai konteks dan kebutuhan. Intinya, Al-Quran bukan sekadar kitab hukum kaku, melainkan cahaya hidup nur yang aktif membimbing, menyinari persoalan nyata, dan memberi solusi praktis seiring perjalanan waktu dan perubahan kondisi manusia. Okay, connections are secure. Good, the readings are stabilizing. And there it is. Power output is up. Perfect.